Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah pemuka Quraisy mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, pemuka-pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Akhnas keluar pada satu malam untuk mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW yang sedang sholat malam di rumahnya. Mereka bertiga mengambil tempat duduk masing-masing untuk mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Setiap orang dari mereka tidak mengetahui tempat duduk temannya. Mereka tidak tidur guna mendengarkan bacaan beliau. Ketika fajar menyingsing, mereka pun bubar dan bertemu di salah satu jalan. Mereka saling menghujat yang lain. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, "Jangan ulangi perbuatan kalian ini, sebab jika kalian dilihat sebagai orang-orang yang tidak waras di antara kalian, pasti kalian meninggalkan sesuatu pada dirinya." Setelah itu mereka berpisah. Malam berikutnya mereka bertiga kembali ke tempat duduk mereka semula untuk mendengarkan bacaan Rasulullah. Ketika fajar mereka pun bertemu di jalan persis seperti malam sebelumnya. Setelah itu mereka berpisah. Pada malam berikutnya mereka bertiga kembali mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Ketika fajar menyingsing, mereka baru bubar dan kembali bertemu di salah satu jalan. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, "Kita tidak meninggalkan tempat ini hingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kita ini." Mereka bertiga pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Esoknya Al-Akhnas mengambil tongkatnya kemudian keluar rumah menemui Abu Sufyan. Al-Akhnas bertanya, "Wahai Abu Hanzalah, bagaimana pendapatmu tentang yang tadi malam engkau dengar dari Muhammad?" Abu Sufyan menjawab, "Hai Abu Sa'labah, demi Allah aku mendengar sesuatu yang aku kenal dan aku mengerti maksudnya. Aku juga dengar sesuatu yang tidak aku kenal dan tidak aku pahami maksudnya." Al-Akhnas berkata, "Demi Allah aku juga seperti itu." Kemudian Al-Akhnas pergi menuju rumah Abu Jahal. Al-Akhnas masuk ke rumah Abu Jahal kemudian berkata, "Hai Abul Hakam, bagaimana pendapatmu tentang apa yang semalam engkau dengar dari Muhammad?" Abu Jahal berkata, "Apa yang aku dengar? Kita bersaing keras memperebutkan kehormatan dengan Bani Abdu Manaf. Mereka memberi makan dan kita juga memberi makan. Mereka menanggung orang dan kita pun menanggung orang. Mereka memberi dan kita pun memberi. Hingga ketika kita telah siap untuk berangkat dan kami seperti dua kuda pacuan, tiba-tiba mereka berkata, 'Kita memiliki nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Kapankah kita bisa mendapatkan hal seperti itu? Demi Allah aku tidak akan beriman kepada nabi tersebut dan tidak membenarkannya.' Kemudian Al-Akhnas berdiri dari hadapan Abu Jahal dan meninggalkan rumahnya. Pelecehan orang Quraisy saat mendengarkan Al-Quran. Ibnu Ishaq berkata, jika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajak kepada Allah, mereka mengejek beliau dengan mengatakan, "Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi, dan di telinga kami ada sumbatan, dan di antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat kepada beliau tentang ucapan orang-orang Quraisy itu. Artinya, "Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya." Quran Surat Al-Isra ayat 45-46. Pada ayat berikutnya Allah berfirman kepada Nabi, "Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar." Quran Surat Al-Isra ayat 48. Perumpamaan yang dimaksud seperti mengatakan Nabi gila,
penyair, kena sihir dan sebagainya. Begitulah sikap pemuka-pemuka Quraisy ketika Nabi membacakan Al-Quran dan mengajarkannya di tengah kaumnya. Mereka tidak mau mengakui kebenaran wahyu yang dibacakan Rasulullah karena dianggap bertentangan dengan kepercayaan yang diwarisi nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa diharapkan lagi untuk mendapat petunjuk dan bimbingan dari wahyu. Hati mereka telah diselubungi noda-noda kemusyrikan yang luar biasa. Orang-orang Quraisy bersujud dikisahkan ketika fase dakwah terang-terangan di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran akhir surat An-Najm. Semua hati yang mendengar seakan terbang melayang, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Quran surat An-Najm ayat 62. Kemudian beliau bersujud. Melihat pemandangan itu, orang-orang kafir Quraisy tak dapat menahan dirinya untuk tidak bersujud. Mereka semua sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah mukjizat Al-Quran telah meluluh lantakkan kerasnya hati para kafir Quraisy. Mereka semua tak sanggup menahannya, bahkan jatuh bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka seakan linglung dan tak tahu harus berbuat apa. Keagungan kalamullah telah mengendalikan hati mereka. Kejadian itu pun mendapat ancaman dari teman-teman mereka yang tidak hadir. Parahnya, mereka menjadikan momen sujud itu untuk mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencemarkan nama baik beliau dengan membalikkan fakta, yaitu mengatakan justru beliaulah yang berbuat demikian terhadap berhala mereka. Tuduhan semacam itu tidak mengherankan, lantaran sumbernya berasal dari orang yang kerjanya selama ini suka mengarang dusta dan serta mengembuskan isu. Demikian kerasnya sikap orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas pernah ditanya, apa yang dikehendaki Allah kepada mereka? Beliau menjawab, kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72.